Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, kemudian IPA dan IPS. Ya, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami ucap syukur terima kasih Tuhan. Bila Engkau memberi kesehatan, kekuatan pada kami hingga sampai saat ini ya Tuhan. Bahkan Tuhan pada pagi ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran online. Terima kasih Tuhan. Berkati pembelajaran hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sehingga tidak ada kendala yang mengganggu pembelajaran hari ini. Terpujilah namamu Tuhan dan nama Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan belajar bahasa Indonesia dulu. Ya. Bahasa Indonesia dulu yaitu menemukan informasi pada bacaan Michael Faraday. Ya. Nah, di dalam bacaan itu ya, itu ada bacaan tentang penemu listrik ya, Michael Faraday. Michael Faraday ini adalah orang Inggris ya yang lahir pada tanggal 22 September 1791. Nah, Michael Faraday ini adalah orang yang pertama kali menemukan listrik ya. Pada tahun 1821 Faraday mengemukakan sebuah penemuan pertamanya yang penting di dunia kelistrikan ya. Jadi atas temuan tersebut Faraday membuat doktrin bila magnet didekatkan dengan yang berjalan malah sang kawat. Jadi magnet kalau didekatkan ya dengan kawat, yang jalan kawatnya. Nah, bereaksi pada pemikiran awal ini ia sukses membangun sebuah rangkaian yang kentara di mana kawat akan secara berkelanjutan memutar berapit dengan magnet selama aliran listrik masih mengalir di kawatnya. Nah, dalam kenyataannya Faraday telah menciptakan motor listrik yang pertama kali di dunia ya. Kemudian saat melakukan berbagai percobaan pada tahun 1831 ya, sang penemu listrik ini mendapati bahwasanya apabila magnet dilewati potongan kawat, maka aliran listrik masuk ke kawat yang kemudian magnetnya berjalan. Nah, kondisi tersebut dinamai pengaruh elektromagnetik ya. Nah, nanti dapat kamu baca bacaannya itu ya, kamu akan menemukan informasi tentang Michael Faraday ya. Apa dia, siapa dia, apa yang ditemukannya ya. Kemudian setelah kamu baca, kamu pahami, kemudian kamu bisa menjawab untuk di halaman 5 ya, paragraf 1 ya, mengapa Michael Faraday dijuluki sebagai bapak listrik. Kemudian paragraf 2, 3 dan 4. Nah, temuan Michael Faraday ya harus dikembangkan oleh para ahli ya. Di antaranya Nikola Tesla ya. Ya, itu misalnya adalah orang yang pertama kali membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sehingga listrik dapat menerangi penduduk dunia. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, sampai bisa ke rumah-rumah penduduk. Nah, perhatikan gambar itu ya. Di situ ada keterangannya pembangkit listrik, ada swithyard, ada gardu induk, kemudian saluran transmisi, ada gardu distribusi, ada perumahan. Nah, apakah daerah kalian sudah mendapat penerangan listrik? Nah, apakah kalian melihat adanya tiang sutet ya, jadi listrik yang pakai tegangan tinggi ya,
SUTET, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Tiang listrik berasal kabel beserta kabel-kabelnya atau gardu-gardu listrik. Nah, kita akan mengidentifikasi dan tulislah kembali setiap bagian peralatan listrik pada proses transmisi dan distribusi listrik pada gambar jaringan yang ada ini ya. Nah, kamu nanti coba tuliskan kembali ya fungsi-fungsinya itu pada kolom di sini ya. Nah, jadi kamu perhatikan kembali gambar di atas itu, tuliskan nama dan fungsi dari setiap bagian yang ada tulisannya kotak-kotak tadi ya. Jadi ada saluran transmisi, ada gardu distribusi, perumahan, gardu induk ya. Nanti bisa diisi dalam kolom ini. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan mengamati tentang arus listrik pada rangkaian ya. Nah, kalian tentu sudah memahami bagaimana arus listrik bisa sampai ke rumah-rumah. Ya, arus listrik ini adalah arus yang disalurkan ke rumah melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Karena ada listrik, ya, televisi, kipas, kulkas, ya, semua bisa berfungsi. Lampu bisa menyala, ya. Di rumah juga bisa menyalakan apa saja ya. Mengapa? Nah, untuk menjawab melakukan kegiatan itu ya, lakukan kegiatan berikut. Tujuannya mengamati arus listrik pada rangkaian. Nah, alat dan bahan ya, kalian bisa menggunakan baterai, kabel, saklar, fitting, dan lampu pijar. Nah, cara kerjanya susunlah rangkaian alat ya seperti gambar yang ada, kemudian tekan saklar sehingga rangkaian dalam keadaan tersambung. Apakah lampu menyala? Kemudian ketiga, apa kesimpulanmu? Nah, ya, ini adalah gambar rangkaian sederhana ya. Jadi gambar yang ini ya itu adalah gambar yang belum diberi saklar ya. Jadi gambar yang belum diberi saklar itu bisa disebut dengan rangkaian terbuka ya. Jadi rangkaian sederhana ini terdiri dari atas sumber energi listrik yaitu baterai dan alat listrik atau lampu. Nah, sebelum dihubungkan ya oleh saklar, rangkaian ini disebut rangkaian terbuka. Nah, pada saat sudah dipasang saklar ya, setelah dihubungkan dengan saklar, rangkaian itu berubah jadi rangkaian tertutup. Ya, yang gambar ini rangkaian tertutup. Ya. Nah, pada saat itulah arus akan mengalir ke rangkaian. Hal itu terbukti dengan menyalanya lampu. Jadi, suatu alat dapat berguna jika terpasang pada rangkaian tertutup. Nah, ini kan lampunya nggak nyala ini. Ya, nah setelah dipasang saklarnya, kemudian dihidupkan, lampunya jadi kuning, jadi nyala. Nah, dalam rangkaian listrik, ya, itu kita dapat belajar mengenai rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, ya, jadi ada rangkaian paralel, ada rangkaian seri. Ya. Nah, tahukah kamu apa perbedaannya? Nah, rangkaian listrik disebut seri, ya, disebut seri jika dua alat listrik atau lebih dialiri arus tanpa mengalami percabangan. Nah, seperti ini. Nah, ini ada rangkaian seri ya. Jadi nggak ada cabangnya. Ada yang dimaksud dengan rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel itu adalah dua alat listrik atau lebih yang dialiri arus listrik dan bercabang. Nah, ya ini adalah paralel. Ya, ada cabang-cabangnya. Nah, apakah perbedaan rangkaian seri dengan paralel? Ya, lakukan kegiatan berikut agar kalian mengetahui perbedaannya. Ya, ini caranya ya. Jadi tujuannya adalah mengamati perbedaan rangkaian seri dan paralel. Ya, bahannya 4 buah baterai,
kabel, ya, saklarnya 4 buah, kemudian fittingnya juga 4 dan lampunya juga 4. Nah, ini sebenarnya buat kelompok nih ya, buat regu ini. Nah, dari kedua rangkaian itu ya, buatlah rangkaian itu ya. Yang ini adalah rangkaian seri, yang ini adalah rangkaian paralel ya. Nah, kemudian nyalakan kedua rangkaian secara bersamaan ya. Nyalakan kedua secara bersamaan dengan cara menekan saklar B ya. Selanjutnya ditekan saklar A. Nah, coba bandingkan lebih terang yang mana itu ya, yang paralel apa yang seri. Kemudian yang kedua, matikan saklar B kedua-duanya. Ya. Yang rangkaian seri saklar B dimatikan, yang rangkaian paralel juga saklar B dimatikan. Nah, sekarang tekanlah saklar A ya, rangkaian manakah yang menyala ya. Kemudian ditekan saklar A ya, tekan saklar A, rangkaian yang menyala mana. Nah, kemudian apa kesimpulanmu ya. Nah, itu ada cara mengamati ya. Nanti coba bisa dipraktekkan di rumah ya. Untuk mengetahui perbedaan rangkaian seri dan paralel. Nah, kemudian kita belajar IPS ya, IPS tentang perubahan zaman ya, atau perubahan sosial budaya akibat ditemukannya listrik ya. Nah, saat malam hari ya, nyala lampu yang ada di kamarmu ya, dan tutuplah pintu kamarmu. Bagaimana suasana kamarmu ya, kemudian matikan lampu kamarmu, rasakan perbedaannya ya. Kamu masuk ke dalam kamar dalam keadaan lampu menyala dan dalam keadaan lampu mati. Nah, pada zaman dahulu manusia itu memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitarnya. Mereka memanfaatkan api, air dan sumber alam yang mudah diambil. Manusia hanya berpikir untuk bertahan hidup, mencari makan dan membuat tempat tinggal. Nah, adanya penemuan listrik membuat dampak bagi kehidupan yang semula sederhana menjadi kehidupan yang modern. Kehadiran listrik membawa perubahan bagi kehidupan di bidang sosial budaya masyarakat. Nah, kehidupan manusia pun juga berubah. Kehidupan yang semula sederhana berubah menjadi kehidupan yang lebih kompleks. Bahkan kehidupan manusia saat ini sangatlah bergantung pada energi listrik. Listrik bermanfaat sebagai pencahayaan, ya, sebagai sumber energi, penghasil panas, dan menghasilkan gerak. Nah, tanpa adanya listrik, pabrik dan industri besar yang ada tidak bisa berfungsi dengan baik. Demikian juga dalam keluarga, ya, benda-benda yang ada di dalam rumah kita hampir semuanya bergantung pada listrik. Jika listrik padam, aktivitas di rumah tidak bisa dilakukan dengan baik. Nah, sama halnya ketika sedang belajar online begini, ketika lampu listrik mati, ya kan, internet di rumah juga mati. Ya. Begitu juga alat-alat elektronik yang lainnya. Nah, nanti ya kamu coba menyimpulkan pengaruh listrik bagi kehidupan masyarakat ya. Jadi ya yang khususnya untuk kamu lah, yang kamu alami gitu ya. Kira-kira apa simbolannya ya, kamu nanti tuliskan pada kolom di sini nih ya. Dituliskan kolom di sini. Jadi pengaruh apa ya dalam kehidupan masyarakat ya, yang dulu yang belum ada listrik tapi sekarang sudah ada listrik ya. Kamu nanti tulis pengaruhnya gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa dipelajari hari ini ya. Mudah-mudahan kalian mengerti pelajaran hari ini ya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.